Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Muqni' fi fiqh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Masih di kitab As-Salah bab Al-Adhan, pembahas tentang azan dan iqamah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa masail bahwasanya muadzin dianjurkan untuk berdiri ketika azan dalam kondisi suci dari hadas kecil maupun besar. Kemudian dianjurkan azan di tempat yang tinggi, namun itu tempat yang tinggi di masa ketika tidak ada pembesar suara seperti mikrofon. Dan dianjurkan menghadap kiblat. Itu yang telah kita bahas pada pertemuan lampau. Lalu pembahasan berikutnya, Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan, فَإِذَا بَلَغَ الْحَيَّ عَلَةَ الْتَفَتَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ. Ini masalah di azan menghadap kanan atau kiri, menghadap kanan dan kiri ketika mencapai hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah. Maka dikatakan Ibnu Qudamah, فَإِذَا بَلَغَ الْحَيَّ عَلَةَ الْتَفَتَ يَمِينًا وَشِمَالًا. Ketika saat azan mencapai hayya 'alah, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka iltafata, menoleh. Dan dikatakan oleh para penjelas kitab Al-Muqni', yaitu iltafata bi ra'sihi wa 'unuqihi wa sadrihi. Dia menoleh dengan kepalanya, lehernya dan juga dadanya. Dan sebagian dari ulama menyatakan, di antaranya Majduddin Ibnu Taimiyah, bahwasanya dengan dada tidak wajib, tidak perlu, bukan tidak wajib, tidak perlu. Cukup dengan kepala dan leher saja. Kalau memang mau menoleh kanan, yaminan wasimala, dan kiri. Kalau dia menoleh kanan dan kiri, maka bisa dengan kepala dan lehernya saja tanpa dadanya. Dan tata caranya sebagaimana pernah Anda sebut di pekan lalu, ada beberapa. Bisa dengan hayya 'alas shalah kanan, hayya 'alas shalah kiri, hayya 'alal falah kanan, hayya 'alal falah kiri, bisa. Atau sebagian ulama berpendapat hayya 'alas shalah 2 kali kanan, hayya 'alal falah kiri 2 kali. Ya. Atau ada yang berpendapat yaitu hayya 'alas shalah kanan kiri, hayya 'alas shalah kanan kiri, hayya 'alal falah kanan kiri, ya gitu. Jadi 4 kali. Tapi ala kulli hal dikatakan
yang aula, kata Burhanuddin Ibn Muflih Al-Hambali, an yaqula yaminan, dia mengucapkan hayya 'alas shalah marratain, 2 kali itu menghadap kanan. Kemudian yasaran, kiri, hayya 'alal falah 2 kali. Itu menurut beliau yang lebih afdal seperti itu. Namun ini perkara yang luas insyaallah, terlebih di saat ini sudah cukup ya seseorang dengan mukabbirus saut, yaitu dengan speaker, tidak memerlukan atau tidak mengharuskan atau tidak melazimkan menghadap kanan atau kiri. Dan para ulama rahimahumullah, di antaranya Syekh Utsaimin dalam syarahnya beliau terhadap hadis berkaitan dengan menghadap kanan dan juga menghadap kiri. Ya, beliau juga memberikan pendapat untuk zaman sekarang, maka hal seperti ini walaupun baik, tetapi tidak mukabbirus saut atau mikrofon itu sudah mencukupi. Sehingga kalau misalnya dia melakukan ke kanan 2 kali atau kiri 2 kali, boleh, karena itu adalah sunnahnya Bilal bin Rabah melakukannya dan disetujui oleh Nabi SAW. Tapi jika dia tidak melakukan, maka bukan berarti meninggalkan sunnah. Bukan berarti meninggalkan sunnah, melainkan dia telah mendapatkan illat atau sebab sunnahnya ke kanan dan kiri, karena penyebabnya adalah agar agar suara itu bisa lebih kedengaran oleh seluruh dari penduduk. Ya, ke kanan, ke kiri. Itu zaman dulu ketika tidak ada mukabbirus saut, mikrofon. Kalau sekarang kan tanpa seperti itu juga sudah terdengar. Bahkan kata Syekh Utsaimin, justru kalau seseorang ketika dia menghadap kanan dan menghadap kiri, itu malah justru dengan mukabbirus saut seperti ini yang fix install seperti ini, paten begini, malah justru akan memperkecil suara. Begitu. Maka kecuali bagi yang bisa dipegang, dia ke kanan, dia ke kiri. Tapi maksud dari ke kanan dan ke kiri ini tidak terwujud dengan adanya mukabbirus saut, karena maksud dari ke kanan dan kiri adalah supaya terdengar kemana-mana. Bahkan dikatakan di sini walam yastadir. Walam yastadir yaitu tidak muter. Ya, tidak muter. Kenapa ada lafal walam yastadir di sini? Karena memang ada hadis Nabi dalam riwayat Abu Dawud ya, yang menyebutkan hal tersebut, yaitu Bilal bin Rabah dihikayatkan falamma balagha hayya 'alas salati hayya 'alal falah lawwa 'unuqahu yaminan wa shimala. Maka ketika Bilal bin Rabah menghadap kanan dan kiri, ketika Bilal bin Rabah sampai kepada hayya 'alas salat dan hayya 'alal falah, lawwa 'unuqahu, beliau pun lawwa 'unuqahu yaitu membelokkan unuk, leher, yaminan wa shimala, kanan dan kiri, walam yastadir, dan tidak muter. Nah di sini lawa unuqahu, ya lawa unuqahu yaitu membelokkan unuk, lehernya. Ini yang tadi disebutkan dalam kitab Al-Muharrar oleh Majduddin Ibn Taimiyah, bahwasanya untuk dada tidak perlu untuk ikutan, melainkan cukup dia kayak gini aja. Ya, gitu. Jadi enggak perlu gini, karena dalam teks hadisnya unuk, leher. Berarti leher dan kepala. Adapun ini tidak perlu ke kanan, tidak perlu ke kiri. Seperti itu tata caranya. Kalau kita lihat dalam hadisnya. Nah, taib. Kemudian dalam kitab Fathu Dzil Jalal wal Ikram karya oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika seseorang ke kanan
dan ke kiri sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dalam Bulughul Maram, ya, beliau menyebutkan lakin, ya, tata cara ke kanan dan kiri, beliau menyebutkan khilaf di antara ulama tentang apakah hayal salah kanan 2 kali atau hayal falah 2 kali dan seterusnya. Namun Allahu alam, sebenarnya perkara ini luas karena ini mutlak, mau mana kanan dulu, mau hayal salah kanan 2 kali atau hayal falah kanan kiri 2 kali atau dalam hayal salah kanan kiri langsung gitu. Itu Allahu alam lebih luas. Apalagi zaman sekarang yang sebenarnya mau ke kanan atau ke kiri, maka suara itu tetap, ya, namun tetap ini menjadi syariat. Ada hal-hal yang kalau dilakukan di zaman sekarang memang maksud dari syariat itu belum tentu terwujud, tetapi syariat itu tetap berlaku. Seperti tadi ini, yaitu azan, hayal salat falah kanan dan kiri, menoleh kanan dan kiri. Itu sekarang tetap boleh. Walaupun maksud dari syariat tersebut tidak tercapai, namun amalannya ada gitu loh. Contoh lain, salat di masjid dengan sendal. Itu karena dalam hadis ditanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah SAW yanta'ilu fi salatih, beliau menggunakan sendal ketika salatnya, maka kata Anas, "Na'am." Iya, beliau salat pakai sendal di masjid. Namun kalau di zaman sekarang itu dilakukan tidak relevan, bukan karena mematikan sunnah, tetapi memang konteksnya atau kondisinya itu tidak mendukung. Tapi apakah syariat salat pakai sendal ini masih ada? Ya tentu masih ada karena tidak dihapus syariat ini. Bahkan dalam hadis-hadis lain, ada 2 hadis lainnya dalam riwayat Abu Daud yang mana Rasulullah SAW dengan lisannya beliau memerintahkan salat dengan sendal. Maka bolehlah kita hidupkan sunnah ini di rumah masing-masing, ya, di rumah masing-masing, baik dengan sendal atau sepatu, maka boleh. Dan itu juga merupakan sunnah. Maka kata para ulama, hal ini tetap disebut mustahab, sunnah. Tetapi kadang meninggalkan sunnah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, meninggalkan sunnah itu lebih afdal jika ada masalah yang lebih rajihah, ada masalah yang lebih kuat dibandingkan melakukan sunnah. Ya, meninggalkan sunnah seperti tidak melakukan sunnah, seperti tidak sholat pakai sendal, itu lebih afdal demi mencegah madarat yang lebih besar. Ya, meninggalkan sunnah kadang lebih afdal ketika menghindari madarat yang lebih besar. Apa madaratnya yang lebih besar kalau misalnya kita pakai sendal di Muhsinin misalnya? Mungkin antum bisa contohin sebagai imam, biar ada muqallidnya atau yang ikutin nanti insyaallah. Antum ketua DKM, kemudian teman-teman ikut, akhirnya pakai sendal. Ya, kira-kira madaratnya gimana? Lebih besar, bakal kotor ini karpet, ya, terjadi fitnah, jadi bahan omongan, ya. Kan kita ini orang wahana kan, kadang-kadang apa-apa sedikit-sedikit, terutama dari kanan hawa, jadi bahan omongan apa-apa, gitu kan. Orang pakai sendal sekali itu seperti 1000 kali pakai sendal, bisa aja gitu, jadi fitnah. Ya, akhirnya apa? Fitnah-fitnah lainnya akhirnya apa? Terbuka gitu. Hanya karena mengamalkan sunnah yang kalau dilakukan dalam konteks yang kurang relevan malah menjadi fitnah. Begitu. Ya. Taib. Maka ini tetap disyariatkan. Ya. Maka kata beliau,
Pertanyaan, lakin hal hadzal hukmu baqin ilal an, apakah hukum ini masih berlaku sampai sekarang? Kata beliau, az-zahir la yajibul iltifatu al-an. Yang zahir sekarang itu tidak wajib menoleh ketika hayalas shalah hayal falah. Dan beliau tidak mengatakan tidak ada syariatnya sekarang. Syariat itu tetap ada. Dengan adanya mikrofon, syariat ini tetap berlaku. Tapi tidak wajib. Gitu aja beliau mengatakan. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa syariat ini udah nggak berlaku lagi. Nggak boleh ngomong gitu. Ya, tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim syariat Nabi Muhammad, salah satunya apapun cabangnya itu, sekarang sudah nggak relevan bro kayak gitu, nggak maksudnya sekarang itu tidak ada syariat kayak gitu, nggak boleh seperti itu. Bagaimanapun syariat itu tetap ada, walaupun misal penyebabnya tidak ada sekarang, namun hukumnya tetap ada. Misal seperti perbudakan saat ini tidak ada, tapi hukum-hukum syar'i tentang perbudakan ada. Dan dipelajari, ya kita aja yang nggak pernah mempelajarinya gitu loh. Dipelajari. Jangan ketika manusia mulai meninggalkan suatu sunnah kemudian kita anggap sunnah itu sudah tidak relevan atau tidak ada. Ketika banyak orang tidak menunaikan zakat, kemudian kita anggap zakat itu udahlah nggak usah dipelajarin atau nggak ada lah. Ya subhanallah, nggak seperti itu cara berpikir tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Taisirul Allam syarah terhadap Umdatul Ahkam, beliau menyebutkan orang-orang muta'assib, orang-orang fanatik, mereka menganggap bahwasanya syariat pakai sendal ketika sholat ini tidak relevan lagi, tidak ada. Maka ini nggak boleh, ini berdusta. Syariat ini tetap ada, dan kalau antum mau menghidupkan, silakan hidupkan di konteks yang pas, yaitu seperti sholat di rumah atau sholat bersama dengan orang-orang yang memang mempersilakan hal ini dan tidak mengundang fitnah. Jadi tidak mengenakan sendal ketika sholat, tidak pernah melakukan itu pertimbangannya adalah maslahat dan madarat. Bukan pertimbangannya ini tidak ada dalam Islam. Itu pertimbangan maslahat dan madarat saja. Ya. Walam yastadir, dan tidak muter, ya, tidak muter, kata Ibnu Qudamah di sini tidak muter karena dalam hadis lawa unuqahu yaminan wa shimalan walam yastadir. Bilal bin Rabah, beliau menolehkan lehernya ke kanan dan kiri ketika hayya 'alas falah dan tidak memutar. Jadi cukup ke kanan dan ke kiri saja, tidak sampai memutar ke belakang gitu, enggak seperti itu. Ya. Taib. Kemudian ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Faedah yang pertama yaitu ikhtiyarus sautil hasani lil adzan. Memilih suara yang baik untuk adzan. Memilih suara yang baik untuk adzan. Ya, jadi jangan suara yang menyebalkan orang, ya. Yang kedua, annahu yanbaghi li waliyil amri an yu'allimal muadzdhinina kaifa yu'adzdhinun. Hendaknya waliul amr, penguasa. Ya, waliul amr itu bisa juga ulama. Karena waliul amri ada dua macam. Waliul amri, pengurus suatu urusan, ada dua macam. Yang pertama dari segi wilayah dan kedua dari segi ilmu. Dan paling tinggi makamnya adalah yang dari segi ilmu. Yang dari segi wilayah itu ulil amri, yaitu pejabat dan orang yang menjabat otoritas di tempat atau daerah atau negara tersebut. Maka itu walil amri. Ada yang kedua, walil amri kedua yaitu ulama. Jadi yang pertama umara, amir, yang kedua ulama. Ulama ini ahli ilmu. Dan umara
penguasa, itu hendaknya konsultasi sama ulama dari segi ilmu untuk membuat keputusan. Ya. Bukan dibalik. Jadi justru konsultasinya umara ke ulama gitu loh. Musyawarahnya ke ulama. Begitu. Nah, di sini hendaknya waliul amri orang yang memiliki ilmu. Kalau sekarang wali amri di sini siapa? Mungkin Pak RT, Pak RW yang nggak bisa ngajarin azan. Maka walil amri mengajarkan muadzin kaifa, bagaimana cara azan, bagaimana azan itu. Imma ala wajhi daurat, bisa juga dengan cara daurah. Mengadakan daurah fiqih azan dan iqamah misalnya, atau fiqih masjid. Ya, daurah. Daurah itu dirasat untuk mengkhatamkan suatu artikel, risalah atau kitab dalam jangka waktu yang singkat seperti sehari 2 hari gitu, itu daurah. Ya bisa seminggu kadang-kadang. Mengumpulkan para pengurus gitu atau petugas adzan dan semisalnya. Maka semua masjid sebenarnya harus didaurahin. Baik oleh Komite Masjid Nasional misalnya, tanpa ada kepentingan politik atau duniawi. Murni untuk mengembalikan masjid-masjid sebagaimana sunnah Nabi SAW dan ilmu syar'i. Begitu. Ya. Nah, sayangnya banyak pergantian DKM, pergantian orang-orang petugas dan seterusnya, tidak ada penataran, tidak ada fikih, tidak ada daurah. Sehingga rata-rata masjid itu, sejujurnya rata-rata masjid dari ketua DKM, imam sampai marbotnya itu enggak ada faham tentang syariat Islam terhadap masjid, enggak ada. Ya. Dan kemudian fikih tentang salat imam-imam, insyaallah di musim ini memang masyaallah talibul ilm. Tapi kalau antum lihat di banyak tempat, mau di masjid manapun banyak sekali. Rata-rata bahkan fikihnya itu kurang, sangat minim. Ya. Kadang-kadang rakaat pertama itu pendek, rakaat kedua panjang. Ada yang seperti itu. Atau selalu pendek, enggak pernah mendidik jemaah dan masyarakat untuk terbiasa satu rakaat baca setengah halaman itu, enggak terdidik dengan itu. Sehingga berlarut-larut berpuluh tahun seperti itu, akhirnya ketika ada imam yang baca misal salat subuh yang dianjurkan panjang bacaannya, baca misalnya Sabbisma rabbikal a'la aja itu udah memberatkan jemaah. Udah berat itu rasanya itu. Padahal itu setengah halaman sedikit gitu. Ya. Begitu. Coba kalau di hari Jumat, ajaib nih ya. Jemaah orang-orang Indonesia ketika hari Jumat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, bacaannya apa sunnahnya? Rakaat pertama surat As-Sajdah 3 halaman. Rakaat kedua surat Al-Insan 1,5 halaman. Ya. Itu bisa. Mungkin setannya lagi offline. Ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia baru hal ataka hadithul ghasyiyah, langsung influenza semuanya, langsung batuk, langsung keberatan. Ya subhanallah. Karena apa? Mindset, pendidikan. Ya. Begitu. Jadi butuh fikih. Yang paling awal butuh fikih pengurus masjid. Pengurus masjid. Baru kemudian jemaah rutin. Kalau semua sudah masya Allah terbiasa dengan ilmu syar'i, masyarakat. Gitu. Jadi kita nggak bisa menuntut masyarakat untuk berilmu sebelum senternya ini dibenahi. Muhsinin ini seperti jantung keislaman untuk daerah sekitar. Ini center, makanya center, jantungnya di sini, pusatnya gitu. Islamic centernya di sini untuk dari blok sekian ke blok sekian. Maka yang memiliki mas'uliyah tanggung jawab ilmu, akidah atau fiqih, ya orang-orang yang menjadi pengurus tetap di masjid ini. Maka kalau masjid ini dikuasai oleh orang jahil, nggak punya ilmu,
pengen nguasain doang. Nggak bisa. Ini rumah Allah, gitu loh. Dan Allah punya syariatnya. Kalau rumah milik Allah tidak kita atur sesuai syariat Allah, siap gak nanti di akhirat kita mempertanggungjawabkan, gitu loh. Jadi nggak semata-mata, oh saya pengen nguasain ini, saya pengen jadi marbot di sini, saya pengen jadi petugas masjid ini. Itu tanggung jawab besar. Ya, tanggung jawab besar. Harus punya ilmu. Kalau nggak tahu tanya, gitu. Kalau nggak tahu tanya. Ya. Nah, kemudian jemaah yang rutin, gitu loh. Perlahan-lahan jemaah rutin itu akan meniru dengan orang-orang yang menjadi pengurus masjid, dari imamnya, dari muadzinnya, dari marbotnya, dari pengurusnya. Itu mereka akan melihat karena antum para pengurus adalah kiblat mereka dari segi percontohan untuk di masjid. Kalau kiblatnya hilang, kemana orang-orang kemudian mencari, gitu kan? Ketika jemaah rutin udah benar-benar punya keilmuan, udah terbiasa dengan amal dan yang benar gitu, itu perlahan masyarakat juga akan mencari contoh. Oh ini contohnya orang masjid. Oh ini masya Allah gitu. Begitu, ya. Bahkan masalah azan saja, ini kan dibahas, dalilnya ada. Dan pembahasannya bisa panjang ikhwan. Kalau misalnya Anda bahas tentang masalah satu hadis ini saja bisa berhalaman-halaman. Tentang ke kanan dan ke kiri. Ya. Taib, kemudian berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yaj'alu isba'aihi fi udhunayhi wa yatawallahuma ma'an. Taib, dan ketika azan, muadzin ini jadikan isba'i, kedua jarinya di kedua telinganya. Dan ini mazhab dan Hanbali, ini mazhab Hanbali sebagaimana hadis yang akan kita sebutkan nanti. Al-Imam At-Tirmidzi berkata, wal 'amalu 'alaihi 'inda aktsari ahli ilm. Mengamalkan hal ini itu kebanyakan ahli ilm berpendapat demikian, yaitu ketika azan ya menjadikan kedua jemarinya. Ingat di sini pendapat pertama kedua jemarinya. Maksudnya kedua jemarinya di sini apa? Sabbabatain, yaitu jari telunjuk. Fi udhunaihi, di sini. Ini ya. Ini kebanyakan ahli ilmu mengamalkan ini, kata Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, ini kata beliau Al-Imam At-Tirmidzi dalam ketika setelah meriwayatkan hadis Abu Juhaifah, anna Bilalan wada'a usbu'aihi fi udhunaihi, bahwasanya Bilal meletakkan kedua jemarinya di kedua telinganya. Dan ditafsirkan oleh ulama, dua jemari di sini adalah sabbabatain. Ini sabbabatain. Ya. Jari telunjuk. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah bahwasanya dihikayatkan amarun Nabi SAW Bilalan bidzalik. Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk melakukan hal itu, ya, memegang ini. Innahu, kata Nabi SAW, innahu arfa' li sautika, sesungguhnya itu akan lebih mengangkat suaramu. Itu lebih mengangkat suaramu. Ya, gitu. Jadi dalam riwayat Ibnu Majah ini dan riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi juga, walaupun ini riwayat dhaifah, tapi ala kulli hal ada ta'lil dan penjabaran sebab mengapa dianjurkan untuk memegang ini. Ya, yaitu arfa' li sautika, lebih meninggikan suaramu. Lebih meninggikan suaramu. Nah, lebih meninggikan suara bagaimana? Ya Allah alam. Ini kata Nabi SAW, jika memang hadis ini sahih maka ini selesai. Tapi Allah alam, mungkin seperti itu, ya. Entah sugesti atau memang hakikatnya begitu, Allah alam. Tapi ala kulli hal ini memang ada hadisnya. Dan ulama kemudian mereka memiliki ragam pendapat mengenai tata cara
memegang telinganya ketika azan. Kalau pendapat dalam madhab, pendapat pertama yang menjadi madhab Hanbali yaitu ini, kayak gini caranya ya. Satu. Pendapat kedua, sebagian ulama menyatakan yadhummu asabi'ahu ila rahatayhi wa yaj'aluhuma ala udhunayhi. Yadhummu yaitu mengumpulkan asabi', jari jemari, ila rahatayhi, ke roha, ini roha apa namanya, telapak dalam, batinul kaf ini roha nih, telapak ke tangan bagian dalam ini roha. Jadi dikumpulkan gini, wa yaj'aluhuma ala udhunayhi, dan menjadikan kedua jari di sini. Nah, jadi gini, Allahu akbar gitu. Jadi tutup dengan jari gini. Nah, gini nih, ya. Dan ini ikhtiar atau pilihannya Ibnu Abdus dan Ibnu Banna. Dan juga ada riwayat yang menyatakan ini dari Abu Mahdzurah, namun riwayatnya dhaif. Itu pendapat kedua, cara kedua. Pendapat yang ketiga atau cara ketiga, yabsutu asabi'ahu madmumatan ala udhunayhi, membentangkan jarinya, ya, membentangkan jarinya dan ditemplokin, di apa? Dikumpulin di ini. Nah, gini. Nah. Nih. Jadi yang kedua kan dham, dikumpulin gini. Kalau ini bast, yaitu dilapangkan gini. Nah, ini ada 3 cara berarti. Dan ketika yang gini, maka kata As-Samiri, tambahan dari As-Samari, bahwasanya dunal ibham warrohah, tanpa ibham, ini nggak kena telinga, tanpa rohah, ini juga nggak kena telinga. Jadi cuman gini aja. Ya, paham di sini? Gitu ya. Jadi cara pertama ini saja, dan ini yang asah, ini yang lebih sahih. Oke, ini yang lebih sahih. Cara kedua gini, oke. Cara ketiga gini. Itu cara-caranya. Dan yang paling sahih ini, ya. Dan antum kalau misalnya mengamalkan yang kedua dan ketiga itu fadl, karena para ulama mereka menafsirkannya beda-beda. Ya, seperti itu caranya. Antum tadi gimana maksudnya? 1 jari. Ini. Ya, Masya Allah. Ya, berarti beliau entah karena faham atau karena kebiasaan, ya alhamdulillah, tapi itu yang lebih sahih. Ya. Nah, jadi itu fikih tentang bagaimana menutup telinga ketika azan, dan itu sunnah. Namun illatnya adalah sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika antum menutup telinga, maka itu sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, innahu arfa' li sautik, itu akan lebih meninggikan suaramu. Ini entah memang hakikatnya atau sugesti. Karena apa? Ketika antum menutup telinga, suara itu lebih tinggi. Sekarang coba nih, antum pakai helm naik motor, tutup ininya, tutup ini ya. Antum ngomong, kerasa nggak lebih gede suaranya? Kerasa, padahal sama aja gitu loh. Enggak. Kalau antum merasakan kerasa suaranya menggaung di sini, sebaiknya antum gini, kerasa lebih menggaung. Kalau ini kan sugesti. Tapi apakah benar bahwasanya secara zat suara itu akan lebih tinggi ketika kita menutup telinga? Allahu a'lam. Maksudnya arfa ali sautika Nabi, yang kata Nabi SAW ini, apakah emang itu hakikatnya lebih tinggi langsung suaranya tanpa kita sadari, atau untuk mensugestikan kita agar merasa bahwa suara kita itu tinggian gitu. Wallahu a'lam. Tapi hadis itu dhaif. Nah, pembahasan terakhir kita, wa yatawallahuma ma'an, yaitu seseorang mengurusi azan dan iqamah bersama-sama, yaitu ketika dia azan ya dia yang qomat. Makanya dalam Zat al-Mustaqni' disebutkan
wa yuqimu man adzana ya fi makanihi idza sahula. Yang qomat itu orang yang adzan di tempatnya jika itu mudah. Untuk masa di sini fi makanihi sahula disebutkan al-muqni wa yuqimu fi mawdi'i adzanihi illa an yashqa alaihi, dan dia qomat qomat di tempat dia azan kecuali kalau itu keberatan. Ini azan di sini, ya qomat di sini gitu. Nah ini udah sahih. Dianjurkan begitu. Wa yatawallahu ma'an, yaitu orang yang qomat dia yang azan yang tadi azan. yang tadi azan dia yang qomat nanti. Dan di tempat yang sama. Kecuali kalau qomat di tempat azan tadi itu menyulitkan. Ya. Bismillah. Pembahasan ini berdasarkan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, fa inna man adzana fahuwa yuqim. Sesungguhnya siapa yang adzan maka dialah yang qomat nanti. Wajib atau enggak? Enggak wajib. Hadis ini dihikayatkan oleh sebagian ulama bahwasanya hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Maka tidak harus, tetapi tetap dianjurkan oleh para ulama, karena bagaimanapun hadis yang dhaif selama tidak dhaif jiddan itu lebih afdol untuk diambil dalam pertimbangan hukum dibandingkan kias belaka. Jadi tetap dianjurkan bagi yang qomat yang tadi azan. Ya, bagi yang qomat yang tadi azan. Dan juga tapi dalil secara fi'li, yaitu perbuatan Bilal bin Rabah itu sudah menjadi dalil. Karena Bilal radhiyallahu anhu, beliaulah yang azan, beliaulah yang qomat. Itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ya. Adapun dari an-nazar as-sahih, dari tinjauan yang sahih menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, fa innahu yanbaghi liman tawalla al-adhana wa huwa al-i'lamu awwalan an yatawalla al-i'lama thaniyan. Hendaknya orang yang mengurus azan yang merupakan pemberitahuan pertama, dia juga yang mengurus pemberitahuan yang kedua, dan hal tersebut merupakan tinjauan yang baik gitu. Ya. Tetapi la yuqimu illa biiznil imami au udhrih. Tapi janganlah si muadzin ini qomat kecuali dengan izin imam atau dengan uzurnya imam. Muadzin jangan qomat kecuali dengan izin imam atau uzurnya imam. Kalau imam tidak mengizinkan untuk adanya qomat, maka muadzin tidak boleh qomat. Misalnya ini muadzin mau qomat nih. Terus antum bilang jangan qomat dulu. Kenapa? Terserah Anda dong. Gitu. Anak kan imam. Antum udah belajar kan kajian waktu itu Ahad Maghrib? Iya. Ya udah antum ikutin Anda. Antum enggak bakal gitu, Anda yakin enggak bakal gitu. Tapi misalnya, maka muadzin enggak boleh. Muadzin enggak boleh azan. Enggak boleh qomat. Sampai dipersilakan oleh imam. Karena azan itu hak muadzin, qomat hak imam. Atau uzurnya imam. Misalnya imam izin, bilang ke muadzinnya, afwan ana mau kayak mulus ini. Antum nanti qomat aja khalas, qomat aja. Ana mau pamit dulu, mau ke WC dulu. Maka silakan. Maka ini diserahkan kepada muadzin urusan qomatnya. Nah, kalau untuk zaman sekarang dikontekskan dengan ayat timer, dan ini sudah disepakati, ya, timer ini menjadi parameter waktu untuk iqamah, dan imam pun menyetujui itu baik secara urf atau secara tanda tangan dan seterusnya,
maka ini mengacu pada ini. Ketidakadaan imam, maka itu disamakan dengan uzurnya imam. Kalau imam nggak ada, qomat tetap. Uzur, iya. Dan nanti pas ketika udah qomat, imam baru datang, udah pada sholat, imam nggak boleh tersinggung. Ya karena sudah dianggap uzur. Begitu, baik karena ke WC atau ketiduran atau mungkin lagi pergi dan seterusnya, maka ini sebagai acuan. Nah, ini kan azan nih. Azan itu haknya muazin. Siapa yang azan sekarang? Antum? Antum mau azan enggak? Enggak, kalau antum enggak mau azan itu hak antum. Kalau antum mau azan silakan. Gitu. Bukan hak ana. Kalau antum terusin kajian, terus antum mau azan, ana enggak boleh kemudian kajian karena apa? Ini hak antum untuk azan. Atau kita bisa menjamak keduanya, antum azan, ana kajian. Kira-kira gimana? Fadal. Nah, kemudian ada faedah yang ditambahkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah sebagai penjelasan dari kitab ini, wa yatawallahuma ma'an, bahwasanya al-muadzin yatawalla al-iqamah, muadzin dia yang qamat. Wa in kana naiban 'anil muadzinir ratib, walaupun muadzin yang tadi azan itu adalah perwakilan atau pengganti dari muadzin ratib, yaitu pengganti dari muadzin yang reguler. Jadi misalnya muadzin reguler dia ada uzur. Ya, ketika dia mau azan mungkin dia kebelat atau bagaimana, kemudian meminta, "Akhi antum bisa azan enggak? Anda mau ke kamar mandi, antum yang azan ini udah mau masuk waktunya." Ya. Namun kemudian thumma yahduru qabla al-iqamati, sebelum waktu qamat, muadzin reguler udah masuk lagi ke masjid. Ya, sebelum qamat. Maka siapakah sekarang yang lebih berhak untuk iqamah? Sementara tadi kan dikatakan bahwasanya yang muadzin, yang azan dia yang qamat. Sementara yang azan tadi adalah muadzin pengganti. Dan yang muadzin reguler itu sudah masuk lagi nih. Kalau melihat dari zahir nas yang disebutkan tadi wa yatawallahuma ma'an, maka fayatawalla al-iqamata al-muadzinu duna muadzin ratib. Yang kemudian qamat itu adalah muadzin pengganti tadi, yang azanin tadi, bukan yang muadzin reguler. Itu kalau berdasarkan hadis man adzana fahuwa yuqim, siapa yang adzan maka dialah yang qamat. Namun syukurnya hadis ini dinilai dhaif. Ya, dinilai dhaif, tidak sahih. Tapi memang dipertimbangkan jadi pertimbangan hukum karena dhaifnya masih dhaif ringan. Maka wallahu alam bisa juga yahtamil, bisa juga yatawalla al-iqamah al-muadzin ar-ratib, yang qamat kemudian muadzin reguler. Kenapa? Li'annahu aslun wal wakilu far'un. Karena muadzin reguler, sesuatu yang reguler itu asli ya. Dan wakil itu cabang. Maka ketika sudah ada yang asli, maka yang cabang itu tidak dipakai lagi. Seperti itu. Ya. Itu fikihnya. Kemudian azan di tempat yang tadi iqamat di tempat dia azan. Kalau di sini enggak ada masalah. Tapi di zaman Nabi SAW, yang mana sebagian dari muadzin itu azan di loteng atau di atap masjid. Di atap masjid. Dan ini dinaskan oleh Imam Ahmad, disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, bahwasanya orang yang qamat dia qamat di tempat dia azan tadinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ashabus Sunan. Yang mana Bilal berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la tasbiqni bi amin." Ya Rasulullah, jangan dahulukan saya dengan amin. Bisa paham enggak maksudnya? Bilal berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jangan balap saya dengan amin. Jangan dahulukan saya dengan amin. Saya enggak mau ketinggalan amin."
Bisa dipahami nggak kira-kira maksudnya? Bilal bin Rabah ketika beliau di pemahaman Imam Ahmad terhadap hadis ini adalah Bilal bin Rabah ketika beliau azan itu di mana? Di atas, taib. Antum boleh kayak gitu juga besok subuh. Di atas azan. Kemudian ketika qomat dipahami oleh Imam Ahmad di tempat yang sama. Ingat tadi, azan itu hak siapa? Muadzin. Qomat hak siapa? Hak imam. Maka ketika dan dalam riwayat lain ketika Rasulullah datang, Bilal nanya dulu, ya Rasulullah, salat, ya Rasulullah, mulai salat gitu. Kalau Rasul menyetujui baru Bilal qomat. Ya. Baru Bilal qomat. Nah, qomatnya Bilal dipahami oleh Imam Ahmad itu di atas. Ya. Dan diizinkan Rasulullah untuk qomat, maka Bilal pun qomat di atas. Dan namanya setelah qomat, maka keputusan salat itu keputusan siapa? Imam. Keputusan imam. Kalau imam mau langsung takbiratul ihram segera, ya khalas, salat munaaqidah. Salat terjadi. Kalau imam beruzur, misalnya ini udah qomat nih, udah qomat, imam keinget, astagfirullah, saya lupa wudu, maka makmum ya boleh berdiri dulu nungguin imam. Imam wudu dulu, selesai wudu baru imam balik salat. Enggak boleh tiba-tiba imam izin dulu wudu, langsung ada yang nyerobot, enggak boleh kecuali dengan izin imam. Ya. Atau imamnya astagfirullah, udah qomat nih, afwan jemaah, saya junub dan belum mandi junub. Nah gimana? Minta digantiin, ya udah saya aja yang junub. Enggak boleh, tetap ana jadi imam, antum tungguin ana. Mandi junub dulu dia. Bukan antum, bukan tulis di sana. Mandi junub dulu. Mandi junub dulu, kemudian mandi junub 5 menit, 10 menit. Jemaah duduk mereka. Taib, kemudian ketika masuk, qomat lagi enggak? Enggak perlu qomat lagi. Lanjut langsung salat bersama imam. Bahkan kalau misalnya qomat ya dan tidak ada imam tapi udah qomat, maka tungguin imam. Yang kata Nabi SAW Sahih Bukhari, janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku. Gitu. Baik, sekarang kembali ke Bilal bin Rabah tadi. Maka Bilal berkata kepada Nabi SAW ketika mau qomat, ya Rasulullah, la tasbiqni bi amin. Ya Rasulullah, jangan balap saya dengan amin. Saya pengen ngedapetin amin. Maka beliau kan ke atas. Setelah selesai qomat, Rasulullah SAW bersama jemaah, ya, dan beliau kan ke bawah dulu gitu. Ya, beliau udah berpesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen ngedapetin ghairil maghdubi alaihim gitu, maksudnya amin, biasanya bisa aminin gitu loh. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya yang qomat itu tidak harus di saf pertama, gitu. Yang qomat tidak harus di saf pertama. Makanya nanti ketika beliau qomat, antum tutup nih semua saf. Ya, gitu ya. Ya, oke. Antum qomat, saf udah tutup semua. Biar beliau di saf ketiga untuk mengamalkan hadis ini. Kemudian antum bilang ke imam, ya Fawaz la tasbiqni bi amin. Masya Allah. Ini persis sebagai hadis Nabi SAW. Ini namanya mengamalkan. Ya. Tapi hadis ini apa? Dhaif. Hadis ini dhaif. Sehingga tidak lazim, tidak harus seperti ini. Dan kalau memang lebih intayassara, yaitu dia jika mudah baginya untuk di tempat qomat walaupun tanpa ini, itu tidak masalah. Seperti itu, wallahu a'lam. Tapi pembahasan sampai situ insyaallah. Apakah ada soal di sini? Pertanyaan ada enggak? Ada. Mbak Taufik, fadhal. Ya. Adakah keutamaan azan dan iqamah kelak di akhirat, Ustaz? Itu yang pertama. Apa? Adakah keutamaan pahala orang yang azan dan iqamah pada saat di akhirat nanti? Adakah keutamaan pahala khusus gitu? Itu yang pertama, Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua, pada saat nanti, pertama dulu, nanti lupa soalnya. Yang pertama, keutamaan azan, ya kalau misalnya kita mengikuti man adzana fahu yuqim, siapa yang azan dia yang iqamah, maka ini double ya. Keutamaannya jelas
Pertama ya dia masuk dalam hadis yang ketika di hari kiamat dia akan panjang unuknya, yaitu panjang lehernya. Ini keutamaan sendiri. Yang mana keutamaan pahala di hari kiamat tidak bisa antum kiaskan gambarnya dengan dunia. Kalau misalnya kiaskan dunia serem, panjang lehernya itu kan serem kalau kita di dunia. Tapi itu kan di akhirat Allahu alam pasti mulia tinggi ya. Kita nggak bisa menggambarkan versi dunianya. Kemudian kedua, setiap orang yang datang ke masjid untuk sholat dengan sebab panggilan azan dan iqamah tersebut, maka muadzin ini dapat pahalanya. Dapat pahala orang yang datang ke masjid dari jalan kakinya sampai sholatnya. Itu pahalanya kembali kepada si penyerunya ini, karena dialah muadzin menjadi penyebab orang-orang sholat ke masjid. Makanya dikatakan oleh sebagian fuqaha, muadzin itu tingkatnya lebih afdol daripada imam, karena muadzin ini pahalanya lebih banyak. Begitu. Seperti itu. Ya, jadi itu dua keutamaan di hari kiamat, dapat pahala yang berlipat-lipat dan juga lehernya memanjang di hari akhir nanti. Itu. Yang kedua apa? Taufik. Pada saat kita safar Ustaz, entah itu ketika posisi di gunung yang notabene tidak ada masjid, apakah masih disyariatkan untuk azan? Ada masjid? Tidak ada masjid. Disyariatkan untuk azan. Ketika antum safar, apalagi berjamaah bersama teman-teman, ada muslim lainnya atau satu kelompok, walaupun bukan di masjid sholatnya, maka disyariatkan azan dan iqamah. Kalau misalnya sholatnya jamak, ya digabungkan dua sholat, maka azan sekali dan iqamah untuk setiap sholat. Sebagaimana Nabi SAW juga di suatu perang disibukkan dalam peperangan, tidak bisa zuhur, asar, maghrib, isya, maka beliau pun baru bisa sholat keempat-empatnya di waktu isya. Maka ditunaikan azan sekali dan tiap-tiap sholat iqamah. Jadi azan itu untuk sekali paket dan iqamah untuk setiap dari sholat. Itu dianjurkan. Kalau bagaimana kalau sendiri? Kata sebagian ulama, sendiri pun tetap dianjurkan dikiaskan dengan berjamaah. Maka kalau antum sendiri juga azan untuk sendiri dan iqamah untuk sendiri. Namun yang lebih kuat hanyalah ketika antum berjamaah. Begitu juga kalau misalnya antum sholat di rumah bersama istri misalnya, udah nggak bisa sholat masjid entah karena hujan atau antum ketiduran, antum pengen sholat sama istri, maka antum azan, dianjurkan, dan juga iqamah. Yang iqamah ya laki-laki, suaminya atau anak laki-lakinya. Adapun kalau misalnya yang iqamah perempuan atau yang azan perempuan itu tidak ada syariatnya, tidak. Enggak. Sebagaimana kita udah pernah jelaskan. Pak Pendi mau nanya sesuatu, Pak Pendi? Mau nanya sesuatu? Oh enggak tadi angkat tangan. Pak Fajar, fadhol. Masjid yang lain ya Ustaz, terkait kebiasaan waktu iqamah kan berdasarkan timer ya Ustaz. Kalau kondisinya saat timer itu sudah waktu iqamah gitu, tapi masih ada yang salat sunnah, itu kaidahnya gimana Ustaz? Apakah menunggu jamaah selesai siap semua atau ya iqamah aja gitu kan? Yeah. Misalkan udah itu baru ada yang satu rakaat, apa kita tungguin sampai selesai atau tetap iqamah saja? Yang tahiyatul masjid sholat sunnah gitu ya. Timer udah bunyi. Masih ada yang sholat sunnah. Bagaimana keputusannya? Maka ini ada dua tinjauan. Kalau yang lagi sholat sunnah imam, ya jangan qomat. Enggak. Karena imam yang sholat, yang imam menjadi imam. Ya, jangan qomat karena ini imam yang lagi sholat sunnah. Ya, karena imamnya belum mengizinkan gitu. Walaupun timernya ada, tapi imamnya yang bakal jadi imam. Itu yang pertama. Kedua, jika yang sholat sunnah itu adalah orang yang mungkin dipandang ya oleh masyarakat atau semisalnya, maka yang lebih afdol ditunda sebentar sebagai penghormatan dan penjagaan kewibawaannya supaya tetap terpercaya di mata masyarakat. Ya, begitu. Itu kalau misalnya, karena kadang tokoh atau ulama atau ahli ilmu atau orang yang disegani di masyarakat walaupun dia bukan ahli ilmu, itu
perlu juga ada maslahat yang kita pelihara dengan menghormatinya. Dikhawatirkan ketika kita qomat dan dia misal di sop pertama terus kita qomatin dan dia masih dalam keadaan itu, khawatirnya masyarakat itu akan merasa, oh ini kok diremehkan gitu. Jadi ada suudzon. Nah, menghindari suudzon ini lebih afdol gitu loh. Tetapi kalau misalnya tidak mengandung madarat dan mungkin ada orang biasa saja, ya kalau misalnya pun timer selesai bunyi qomat, maka ya ini hak dari imam. Nah, kalau imamnya sudah berdiri, apalagi imamnya sudah berdiri, maka harus qomat. Bahkan kalau misalnya tokoh tersebut masih ada, lagi rakaat kedua, imam udah diri siap sholat, maka tokoh ini nggak dianggap. Imam yang lebih memiliki otoritas di sini. Begitu. Tapi nanti kalau lagi sholat, antum jangan diri dulu. Iya, gitu. Ya, jadi pusatnya di imam. Tapi ala kulli hal semua kita sepakat tentang timer ini, ya. Dan hendaknya muadzin siapapun itu atau yang qomat siapapun itu, dia mempertimbangkan maslahat dan madarat. Kalau ternyata dia melihat imam belum berdiri dan ternyata mungkin ada orang tokoh atau siapa yang dihormati masih sholat, apalagi mungkin masih dalam lingkup di sini, ya, maka lebih afdal tunggu sebentar. Sebentar, selama ya sebentar aja lah insyaallah. Kemudian qomat. Atau kalau misalnya yang lagi sholat ini sudah di tasyahud akhir, maka boleh qomat karena insyaallah yang seperti ini nggak ada masalah. Bukan nggak menghormati, tapi memang sudah waktunya. Ya begitu, wallahu a'lam. Ya, Pak Ade ya. Apa yang dilupain apa? Cukup ingetan hayal sholah gitu, dan kemudian dia ngulang lagi dari hayal sholah, bukan dari Allahu Akbar, dari hayal sholah. Cukup ingetan aja, dan ingetinnya itu biasa gitu, mungkin ke sampingnya, afwan tadi antum hayal sholah dulu, ya falah, langsung hayal sholah belum, ulang hayal sholah gitu. Ya udah, dia mulai dari hayal sholah. Tapi kalau dia ngeyel, nggak ngerasa salah, ya udah biarin. Iya. Ini nggak sama dengan sholat. Karena apa? Karena untuk sholat ngingetin bacaan sholat atau kesalahan dalam sholat, itu kan diingetin subhanallah atau dirat bacaan ayat. Dan untuk perempuan tepuk-tepuk. Kan nggak mungkin azan salah, orang perempuan tepuk-tepuk gitu, nggak mungkin kan? Ya beda. Ini biasa aja, ngingetin aja biasa. Ya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia tetap ngeyel atau mungkin nggak merasa salah, atau mungkin antumnya lah yang salah, ya udah lanjut. Nggak masalah, ya. Ya insyaallah seperti itu, ya. Mungkin kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.